jalan-jalan ke Bengawan Solo pinggir, ada 2 truk parkir, ya. Truk bawa pasir dan batu biasanya itu, ya, batu kali yang pecah-pecah sama pasir. Terus ada tukang-tukang yang bawa serok-serok itu ya, itu ada sekitar 15 orang. Ya. Sebentar pada ngobrol-ngobrol, ibu tua ini datang, dia bawa gendongan, turunin terus bawa jerigen. 15 orang tadi ngumpul di situ, nasi bungkus. Oh, aku ya. Makan. Saya betul lapar. Saya dan kedua anak saya, istri saya datang. Bu, boleh nggak saya beli apa itu nasi bungkus? Bapak 2 saja, karena ini masih ada 1 truk lagi yang belum datang. Kalau bapak kan mampu, nanti yang 2 beli di rumah makan itu aja, Pak. Oh iya, ya sudah. 5 menit lagi ada truk datang lagi. Ada 6 orang, betul. Bungkusan 6 orang itu dikasih. Pas habis, pada minum air putih, sudah minum, selesai itu sudah. Ya, jadi sekitar 21-20 orang. Kalau lengkap dia 24 orang, 3 truk. Begitu saya mau bayar, Bu, berapa Bu? 2-4 ribu harga saya. Nasi ada osengnya, ada telurnya setengah, ya, 2.000 satu, 2-4 ribu. Saya orang Asar-Grafia, saya dididik tahunya profit cost, keuntungan dan efisiensi. Bu, ini dijual 4.000 jual aku kok Bu, 3,5. Apa jawabannya? Pak, Bapak orang kaya. Akhirnya saya orang miskin dan bodoh. Tapi Pak, apakah saya tidak boleh memberi ke sesama? Apakah saya tidak boleh memberikan ke yang sesama saya? Mereka buruh pasir, mereka buruh pemecah batu, sehari paling dapat 20.000. Ada enggak? Kalau saya jual mahal, anak-anak mereka di rumah dapat apa? Saya kalah saat itu, nangis saya, perih hati saya. Sekian tahun saya bekerja, saya kalah dengan orang tua. Perih sekali. Malam ini, detik ini, perihnya saya tularkan ke teman-teman bahwa kita bisa membeli dengan apapun yang kita bisa. Betul. Dengan nasi bungkus pun bisa. Bisa memberi. Dialah sutra halus untuk perut-perut kuli. Kalau dia kepanasan, jadi dia tidak panas. Kalaupun negeri ini Tuhan sebetulnya sudah marah karena banyak pejabat-pejabat yang korupsi, dialah penyangga langit agar negeri ini tidak runtuh. Karena masih banyak ibu-ibu yang kayak gini yang banyak terserak di negeri ini, sehingga langit ini tidak runtuh. Masih disangka ibu-ibu ini, kalau enggak sudah hancur negeri ini. Contoh teman-teman, kita bisa memberi dengan apapun. Nangis kalau 2.000, jadi bisa memberi lebih. Loh, apa ibu udah untung? Pak, anak saya sudah sekolah dan kerja semua, tinggal saya berdua dengan bapaknya. Bapaknya jual es, itu udah buat makan udah bisa, syukur saya itu. Tapi anak-anak para pemecah batu ini, biarkan mereka bisa sekolah. Kalau coba kalau dinaikkan jadi 4.000, ya kan, 2.000 lagi naik, mungkin mimpi-mimpi anak-anak tukang batu tadi untuk membeli mainan tidak kesampaian. Agar senyumnya ada, berkembang, ceria, dia lari-lari. Itu bisa
bisa memberi yang demikian dengan yang bisa tenaga dia dengan 2.000 rupiah. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dari apapun yang teman-teman kerjakan di kampung, di lingkungan, di kantor, apapun tenaga teman-teman. Saya terharu, Pak, saya miskin dan butuh, tapi apakah saya tidak boleh memberi kepada sesama saya? Apakah orang-orang kaya ada yang boleh? Kalah saya, tapi teman-teman jangan kalah, semangati itu. Teman-teman bisa? Yes. Apa kabar? Tetap semangat, luar biasa. Yes. Tidak peduli teman-teman itu hidup sukses atau tidak. Tidak sukses tidak apa-apa, karena tidak semua orang hidupnya sukses, ya kan? Tapi hidup benar itu penting. Banyak orang yang sukses sebentar, habis itu masuk bumi, banyak. Tapi ibu ini hidupnya sederhana, dia tidak sukses, dia bisa memberi kepada yang sesama, bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Itu luar biasa. Itulah hidup teman-teman. Service is giving, melayani dan memberi. Itu bisa? Yes. Apa kabar? Tetap semangat, luar biasa. Yes. Baca. Dalam hidup tidak masalah Anda bisa sukses atau tidak. Lakukan yang terbaik, bekerjalah dengan jujur. Dan bagaimana Anda bisa menciptakan langkah dalam kehidupan ini yang bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Jika saya, Anda, dan semua karyawan bisa mencintai pekerjaan dan memegang prinsip bekerja adalah ibadah, rasanya sudah pasti kebahagiaan bekerja akan diraih. Tak akan ada keluh kesah karena terbayang balasan yang jauh lebih baik dari Tuhan daripada hanya sekedar upah. Terima kasih, semangat. Betul ya teman-teman ya. Ini summary-nya dari ibu tadi. Tidak masalah Anda tidak sukses atau enggak, itu enggak masalah. Yang dicatat Tuhan bukan suksesnya, tapi bagaimana melakukan yang terbaik, bekerja dengan jujur, dan bagaimana bisa menciptakan langkah dalam hidup ini yang bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu tinggal sadar dalam pikiran saya dan teman-teman. Ya. Nah, jika saya, Anda, dan semua karyawan bisa mencintai pekerjaan dan dengan prinsip kerja ada ibadah, rasanya nggak pasti kebahagiaan akan diraih. Tak ada kalau besar yang terbayang balasan yang jauh lebih baik dari Tuhan daripada sekedar upah. Betul teman-teman? Ya, siap? Ya, bisa? Ya, apa kabar? Lanjut. Ya, teamwork. Oke, masih 10 menit. Teamwork. Tadi ada teamwork. Sekarang saya mau liatin teamwork dari versi yang berbeda. Tadi teman-teman sudah teamwork, saya tampilkan teamwork. Masa diklik mas? Teamwork yang versinya berbeda. Klik mas, langsung majuin mas. Oke. Teamwork. Apa itu teamwork? Majuin dikit langsung. Masuk. Matiin mas. Ya. Apa itu teamwork? Ikuti, kalau ada jadi yang atas sampai di bawah silakan. Tadi udah teman-teman ada teamwork tadi. Ini ada dari versi yang berbeda. Bahwa makhluk lain pun ada teamworknya. Kenapa kita tidak? Kenapa kita bisa teamwork? Nah, itu yang nyoba Pak Daryo dulu tuh. Yang lain belakangan. Jadi kuat. Ayo, boleh lanjut. Tepuk tangan boleh, semangatnya. Teamwork.